Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu guru hebat, dan juga adik-adik semua ya, calon peserta atau sudah mendaftar jadi peserta OSK tes seleksi tingkat kota atau kabupaten dalam rangkaian kompetisi OSN nasional SD bidang IPA tahun 2023 ya. Bagaimana kabarnya ya? Jadwal seleksi tingkat kota untuk bidang IPA itu sekitar tanggal 8 Mei, 7 atau 8 Mei, nanti bisa dicek kembali. Jadi artinya sudah sangat dekat ya. Nah, ini bagaimana persiapannya adik-adik dalam belajar supaya mendapatkan hasil yang terbaik sehingga bisa lolos ke tingkat provinsi. Nah, ya. Jadi adik-adik tesnya masih berlangsung secara online atau daring ya. Dan itu jumlah soalnya ada 60 soal yang dikerjakan dalam waktu 60 menit ya. Nah, jadi kita perlu jam terbang yang tinggi di dalam terus berlatih, latihan soal. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan memberikan latihan soal sebanyak 25 butir soal ya. Nah, nanti ini bisa adik-adik gunakan untuk menambah referensi dalam meningkatkan beragam jenis soal tes OSN IPA. Ini sesuai dengan silabus OSN IPA SD 2023 ya. Nah, baik sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen sehingga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Amin. Terima kasih ya. Kita mulai. Soal pertama. Secara umum, tumbuhan memperoleh makanannya melalui fotosintesis. Betul ya. Nah, fotosintesis membutuhkan syarat apa saja, tentu adik-adik sudah belajar tentang itu ya. Nah, namun ada kelompok tumbuhan yang makan serangga untuk bertahan hidup. Manakah di antara pasangan tumbuhan dan cirinya yang bukan merupakan contoh tumbuhan pemakan serangga? Adik-adik perlu paham di sini ya. Dan perlu teliti untuk membaca yang bukan, yang tidak, kecuali. Nah, itu harus teliti dan hati-hati sekali ya. Jadi di sini mana sih tumbuhan yang bukan pemakan serangga ya? A. Venus, daun dikelilingi kelenjar yang menghasilkan aroma menggoda. Sanyu, daun berbentuk batang pipi yang memanjang dan dipenuhi rambut dengan cairan yang sangat kental dan berbau khas. Kantung semar, terdapat kelenjar penghasil aroma di bawah penutup kantongnya. Lavender, bagian tepi daunnya menggulung ke bawah dan daun mudanya tertutup bulu tebal yang berwarna putih. Nah, ini adik-adik Bu Ali memberikan gambar ya. Ini Venus ya. Ini sendu ya. Kemudian ini kantong semar, Nepenthes nama ilmiah kantong semarnya ya. Nah, adik-adik tentu tahu ya lavender itu bunga berwarna ungu yang wangi sekali ya, bisa dipakai untuk menghalau nyamuk ya. Nah, tapi lavender tidak memakan serangga ya. Jadi pilihannya yang tepat itu adalah apa? D ya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian kedua, bunga sempurna harus memiliki apa? Nah, di sini adik-adik perlu mengingat ya. Ini Bu Eli tampilkan gambar bunga sempurna, bunga yang lengkap. Bunga yang lengkap itu adik-adik punya mahkota atau corolla nama ilmiahnya ya. Kemudian punya kepala sari ini adik-adik ya. Nah, kepala sari itu bahasa Latinnya anter ya. Kepala sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga ya. Kemudian juga punya pistil. Pistil itu nama Latin dari putik ya. Putik adalah alat kelamin betina. Jadi ada kepala sari, kemudian benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga. Nah, ini kalau bunga sempurna punya ini semua ya. Tapi di sini pilihannya adalah pistil, anter, dan corolla. Ini yang paling apa, paling lengkap ya. Tetapi kemudian yang C ini ada pistil dan anter ya. Nah, sebenarnya yang paling utama itu adalah yang namanya bunga itu ya pasti rata-rata punya mahkota ya, mahkota bunganya. Jadi di sini sebetulnya adik-adik bisa memilih C benar, B juga benar ya di sini adik-adik ya. Tetapi corolla itu lebih kepada bunga secara umum, tapi kalau yang dianggap sebagai bunga sempurna, jadi kita lebih kepada alat kelamin betina jantannya ada tidak pada bunga itu? Kalau ada ya lebih baik kita memilih C ya. Nah, seperti itu ya adik-adik.
Ingat ya, pistil putik antar kepala sari. Next, adik-adik tentu mencatat ya di buku catatannya untuk tambahan referensi soal. Jadi soalnya tambah banyak, tambah beragam ya. Sekarang kita mengenal tumbuhan pinus dan damar ya. Pinus dan damar ini menggunakan bantuan apa untuk penyerbukan? Penyerbukan tersebut disebut juga penyerbukan apa? Nah, adik-adik tahu ya ada penyerbukan yang dilakukan tidak oleh tanaman itu ya, tetapi penyerbukannya dilakukan oleh di luar tanaman ya. Misalnya angin namanya anemogami, manusia antropogami, penyerbukan oleh air hidrogami, penyerbukan oleh hewan zoo itu hewan ya, zoodiogami. Nah, kalau pinus dan darmar ini adalah penyerbukan oleh apa? Oleh angin. Ya, ingat ya nanti anemogami ya. Nomor 4. Berikut ini manakah pasangan zat mineral dan fungsinya untuk tubuh yang tidak tepat? Tidak tepat. Nah, ini adik-adik nih, jangan sampai terjebak ya. Ada kata yang tidak, yang bukan ya. Kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi. Benar? Betul dong ya, di dalam susu banyak kalsium. Vitamin K untuk pembekuan darah. Benar? Benar, vitamin K dipakai supaya darah cepat membeku ya. Zat besi. Zat besi dipakai untuk pembentukan sel darah putih. Wah, masa iya ya? Zat besi ini untuk sel darah merah. Jadi kalau adik-adik mengalami anemia, kurang darah, maka dokter akan memberikan resep berupa resep obat yang di dalamnya mengandung zat besi ya untuk sel darah merah ya. Nah, pilihannya adalah C, tapi untuk meyakinkan maka adik-adik bisa lihat sebentar untuk D-nya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Betul tidak? Betul dong ya. Jadi pilihan yang tidak benar adalah C ya. Nomor 5, perhatikan tabel di bawah ini. Kelainan mata astigmatisma, maka lensanya apa? Apakah negatif atau cekung, positif atau cembung, rangkap artinya cekung cembung, ataukah silinder. Nah, di sini adik-adik mencari pasangan yang tepat antara kelainan mata dengan lensa kaca matanya ditunjukkan pada nomor. Ini yang tepat ya adik-adik. Yang tepat itu adalah kalau astigmatisma itu adalah silinder kaca matanya ya. Kemudian hipermetropi ya, ini rabun jauh ya. Ini kaca matanya itu adalah yang positif ya. Jadi C ini tepat ya. Jadi kalau A itu 4, C itu adalah 2 ya. Hipermetropi lensa kacamatanya positif atau cembung ya. Nah, seperti itu. Gimana kalau D, presbiopi? Presbiopi itu umumnya ya lensanya harus rangkap ya, cekung dan cembung. Jadi pilihannya udah pas ya, 5 itu di C. Baik, nomor 6. Di sini ada tentang materi organ pencernaan ya. Pencernaan. Fungsi organ ya, pencernaan. Fungsi organ yang ditunjukkan nomor 2 dan 3 secara berurutan nih adik-adik, secara berurutan ya. Jadi adik-adik bisa melihat nih nomor 2 nih. Bu Eli kasih gambar yang sudah ada jawabannya di sini ya. Jadi organ pencernaan itu mulai dari kerongkongan, kemudian ada apa? Perut itu lambung ya, kemudian kantung empedu gallbladder, liver itu ada hati, ada pankreas, ada usus halus, usus besar, usus 12 jari, dan hingga ke rektum ya. Nah kita lihat ya, nomor 2 itu lambung. Nah, di dalam lambung itu adik-adik itu ada enzim protease ya. Enzim protease itu macam-macam ya, ada pepsin, tripsin, kimotripsin. Nah ya, seperti itu ya. Dan protease ini prot itu protein ya. Jadi mengubah protein menjadi asam amino sehingga mudah diserap oleh tubuh. Itu adanya di lambung ya. Nomor 2 yang belendung ini adalah lambung. Ingat adik-adik ya, bentuknya bulat kayak gini ya, bulat panjang. Nah, ya seperti itu. Nah, nomor 3 yang panjang-panjang ini yang ada di dalam ini namanya usus halus ya, adik-adik. Kalau yang di luar itu usus besar. Usus besar itu ada yang naik, ada yang mendatar, dan ada yang turun. Naik, mendatar, turun ya. Turun menuju ke rektum ya.
Nah, yang di dalam ini itu adalah usus halus ya. Di dalam usus halus itu adik-adik ada enzim. Enzim apa? Enzim itu katalis yang mempercepat suatu laju reaksi, yang mempercepat pencernaan makanan yang kita makan sehingga cepat diserap oleh tubuh ya, oleh usus halus ya. Enzim yang ada di usus halus itu adalah maltase. Jadi enzim itu belakangnya ase-ase ya adik-adik ya. Maltase mengubah maltosa karbohidrat ya menjadi glukosa. Jadi prinsipnya adalah mengubah molekul-molekul yang raksasa, yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil ya, itu maltase. Kemudian protease. Protease tadi ya sudah ada ya. Jadi protease ini selain ada di lambung, juga ada di usus halus ya. Kemudian juga di sini ada lipase dari kata lipid, lipid yaitu lemak ya. Jadi mengubah lemak menjadi asam lemak. Sementara kalau protease mengubah protein menjadi asam amino. Intinya mengubah molekul-molekul yang besar menjadi lebih kecil ya, sehingga mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi yang paling tepat baik lambung maupun usus halus ini mempunyai protease ya. Dua-duanya ini punya protease yang mengubah protein menjadi asam amino ya. Jadi pilihan yang lebih tepat itu yang ada di keduanya yaitu protease. Protease mengubah protein menjadi asam amino dan menyerap sari makanan. C ya jawabannya. Nah, sekarang nomor 7. Nah, ini ada adik-adik ada gambar mata, organ mata ya. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh angka 2 dan 4. Nah, adik-adik nih lihat ya, ini ada peta buta ya. Tapi jawabannya Ibu tulis di sini ya supaya adik-adik bisa belajar ya. Nah, nomor 2 kita lihat dia ada daerah di bawah yang bulat besar ini lensa mata ya. Nomor 3 itu lensa mata. Yang daerah kecil di bawah lensa mata ini namanya iris ya. Iris fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata ya, sehingga dia ngasih kode kepada pupil ya. Kalau misalnya ada cahaya terang, maka kita kan akan mengernyitkan mata ya, supaya cahaya jangan masuk kebanyakan. Kalau kita berada di dalam tempat gelap, maka si iris ini akan ngasih kode kepada pupil ya sehingga kita membelalakan mata biar cahayanya masuk banyak ke dalam mata ya. Itu fungsi dari iris. Nomor 2 ya. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah retina. Retina ini membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak ya adik-adik ya. Jadi retina posisinya di mana? Adik-adik melihat retina itu ada di belakang di sini, nih di belakang ya. Retina ini membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak ya. Nah, sementara yang nomor 3 yang bulat-bulat tengah ini namanya lensa mata. Apa sih fungsi lensa mata? Lensa mata memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning ya. Jadi adik-adik jawaban yang tepat itu adalah D ya. Nomor 2 dan 4 memfokuskan cahaya dan membentuk maksudnya yang iris ya. D mengatur banyak sedikitnya cahaya yang iris dan membentuk bayangan ya. Nomor 4 itu membentuk bayangan retinanya, sementara mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk itu fungsi dari irisnya yaitu nomor 2-nya. Jadi jawabannya adalah apa adik-adik? D ya. Nah, silakan dicatat adik-adik ya. D jawabannya Donald. Nah, next sekarang nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ini adalah perpindahan panas atau kalor. Nah, adik-adik, kalor itu bisa berpindah melalui 3 cara. Konduksi, itu berpindahan tanpa dengan perantara ya benda padat. Konveksi, perpindahan dengan perantara benda cair. Radiasi perpindahan kalor yang tanpa media. Jadi dia bisa melewati gelombang elektromagnetik ya dari matahari langsung ke bumi itu lewat apa? Ya lewat udara ya. Tapi kan artinya itu tidak lewat benda apapun ya, pokoknya bisa langsung gitu ya, langsung itu namanya radiasi ya. Nah, mana nih yang masuk ke konduksi, konveksi dan radiasi ya? Gagang sudut terasa panas saat digunakan menggoreng. Berarti apa? Konduksi.
Panas matahari sampai ke bumi, ini berarti radiasi ya, sama seperti adik-adik duduk di dekat api unggun, maka bakar-bakar di sana, kita merasa hangat karena panasnya mengalir dari api itu ke badan kita. Lewat apa? Ya nggak lewat apa-apa, lewat udara di situ ya, di antara kita itu ya. Nah, itu namanya radiasi. 3, ujung logam akan terasa panas jika ujung yang lain dipanaskan. Benar, ini namanya konduksi ya. Kemudian 4, gerakan naik turunnya kacang hijau saat direbus ya. Nah, adik-adik itu adalah kalau ini yang cairan-cairan dipanaskan namanya konveksi ya. Lalu cahaya lampu untuk menghangatkan mesin tetas ayam. Nah, ini adalah apa? Lampu cahaya ya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah mesin dipakai untuk menghangatkan telur mesin tetas ayam. Ini adalah radiasi. Lalu gerakan asap dari cerobong asap pabrik. Nah, adik-adik apa nih gerakan asap? Asap bisa bergerak ya. Dari cerobong asap pabrik ini adalah konveksi ya. Nah, jadi nomor 8 ini yang tepat mana? Yaitu yang Donald ya. Konduksinya di 1 nomor 3, konveksinya di 4 nomor 6, radiasinya nomor 2 dan 5 Donald ya. Next, adik-adik nomor 9 ya. Mobil sedang bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 30 kilometer nih adik-adik ya. Jadi adik-adik harus mengingat persamaan laju reaksinya ya. Persamaan laju reaksinya seperti apa ya adik-adik ya? V sama dengan perubahan jarak dibagi waktu. Ini ada delta ya, perubahan ya. Nah, adik-adik kalau V-nya di 10 meter per sekon, perhatikan satuannya itu harus sesuai meter ya, meter. Sementara ini jaraknya 30 km. Nah, makanya si 30 kilometernya kita ubah ke meter. Jadi ini 30 kilometer sama dengan 30.000 meter dibagi sekon ya dalam waktu S sekon ya. Jadi sekonnya di sini tentunya adalah 3.000. 30.000 dibagi 3.000 sama dengan apa? Sama dengan 10 meter per sekon. Jadi adik-adik perlu hati-hati di dalam satuan ya. Di sini meter per sekon, di sini 30 kilometer. Maka ingat adik-adik ini harus diubah ke meter ya. Jadi jawabannya apa adik-adik? Nomor 9 bebek ya. Oke. Nomor 10. Perhatikan bagan di samping proses yang melepaskan kalor. Nah, adik-adik, proses yang melepaskan kalor ini yang mana ya? Konsepnya seperti ini. Kalau dari sebuah wujud zat yang kurang teratur menuju zat yang lebih teratur, maka sifatnya adalah melepaskan kalor. Contohnya adalah membeku. Membeku itu adalah proses dari cair ke padat ya adik-adik ya. Kita lihat nih, cair ke padat. Jadi lihat tanda panahnya nih ya. Dari ini satu itu membeku. Tapi kalau padat ke cair, mencair. Nah, jadi kalau prosesnya dari yang zat yang kurang teratur, cair itu kurang teratur dibandingkan padat ya, maka di sini terjadi pelepasan kalor. Kalor itu harus dilepas dari partikel-partikel molekul cairannya supaya partikelnya mendekat. Ya, kalau kalornya dilepas kan kedinginan. Kayak adik-adik nih ya, kalau kedinginan, kalau hari hujan, adik-adik mau pakai jaket. Kenapa? Untuk menahan kalor dari dalam tubuh keluar. Nah, seperti itu. Ketika molekul cairan ini melepaskan kalor, maka partikelnya mendekat satu sama lain sehingga terjadi perubahan wujud dari cair ke padat ya. Adik-adik jadi nomor 1 ya. Nah, kemudian kita lihat cari lagi nih. Nomor 4 ya, nomor 4 itu dari gas ke cair. Sama nih ya, partikelnya yang tadinya random, acak, berjauh-jauhan ketika kalornya dilepas, maka dia akan mendekat satu sama lain membentuk membentuk wujud cair. Jadi gas ke cair namanya mengembun, berkondensasi ya. Ini juga proses yang melepas kalor. Ingat panahnya ya adik-adik ya.
Jangan cair ke gas, kalau cair gas itu menyerap kalori, ini namanya menguap ya. Jadi 1 dan 4. Sekarang kita lihat lagi, 6 ya. 6 itu dari gas ke padat. Nah, gas ke padat apa nih namanya? Namanya kebalikan menyublim ya. Kalau kapur barus itu padat ke gas itu menyublim. Menyublim itu butuh kalor. Sementara dari gas ke padat itu kebalikan menyublim. Namanya terdeposisi ya. Itu proses yang melepas kalor. Jadi jawaban yang tepat adalah apa? 6, 4, 1. Ya, yang D ini ya. Adik-adik, oke? Nah, sekarang nomor 11. Pelajari rangkaian di bawah ini ya. Saklar S terbuka dalam rangkaian mana lampu Q dan R menyala, sedangkan lampu apa? P tidak. Nah, adik-adik ada konsensus atau perjanjian nih. Ingat ya. Kalau saklar, saklar itu apa sih? Saklar itu artinya itu on off ya. Saklar itu on off, ada on atau off. Kalau saklar terbuka itu artinya rangkaian itu terputus, off ya. Lampu padam, rangkaian terputus, saklar dibuka, itu lampu padam karena di-off-kan, dimatikan, diputus. Ya, itu konsensusnya ya, perjanjiannya ingat ya. Saklar terbuka itu artinya off, lampu off. Ya, rangkaian diputus. Nah, pada saat S-nya dibuka, diputus, mana lampu Q dan R yang masih menyala? Nah, adik-adik lihat ya. Nih, kita lihat yang A nih. Kalau S-nya diputus, di off-in ya, maka yang terjadi apa? Ya QR mati. Ya, padahal diminta QR-nya nyala ya. Nah, ini nih yang B. Pada saat si S diputus, maka apa? Ya, maka ya tidak nyala R-nya juga ya. Sekarang C. Pada saat S diputus, nah adik-adik lihat tanda ini. Ya. Oh ya. Ini Bu, ingetin lagi ya, di dalam listrik ada garis dua, yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang itu namanya kutub positif, yang pendek namanya kutub negatif. Ini panjang plus. Ingat arus listrik itu adik-adik ya, selalu mengalirnya dari plus ke min ya. Ingat ya adik-adik ya. Arus listrik yang diberi simbol I ya, itu mengalirnya dari mana? Dari plus ke min. Jadi kalau saklarnya diputus di offin, arus listriknya yang ini ya, yang ini mengalirnya kan harusnya ke sini ya adik-adik ya. Nah, ke sini tuh ya. Tapi S-nya di off-kan, jadi tidak menyala. Ini juga nih ya. Ini arusnya mengalirnya ke sebelah sini ya. Sehingga kalau di off-in ya enggak nyala ya. Nah, sekarang yang C. Arusnya mengalirnya ke sini. Tapi di sini saklar itu ada di rangkaian sebelah sini. Jadi si QR ini masih bisa nyala dong, ya kan? Kenapa? Karena dia masih ada di arus listrik yang ini, ya. Nah, kecuali P. P ini nggak bisa dapat arus karena dia diputus sama si saklar. Jadi si P itu tidak menyala. Nah, ini jawaban yang tepat nih di nomor 11 ya. Nah, kita cek lagi yang ini. Ini arus juga mengalirnya ke sini. Nah, semua ke sini dari plus ke min ya, kan menuju ke sini ya. Nah, Q dan R itu apa? Mati ya, tidak nyala lampunya ya. Oke adik-adik ya, jadi jawabannya C. Nah, ada lambang-lambang yang sudah Bu Eli sampaikan tadi yang adik-adik perlu ingat ya. Oh ya Bu, kalau tanda ini silang apa? Silang itu tandanya lambang dari lampu ya adik-adik ya, lampu. Oke adik-adik. Next ya. 12. Sebuah beban seberat 40 Newton ditarik ke atas dengan katrol tetap seperti pada gambar ini, katrol tetap ya. Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah ya bebannya 40 Newton.
maka beban minimumnya juga 40 Newton ya. Karena ini ditariknya ke sini ya. Ingat ada apa? Ada hukum Newton ketiga, gaya aksi sama dengan gaya reaksi yang arahnya berkebalikan ya. Baik, nomor 13 ini tentang pesawat sederhana adik-adik ya. Ini gambar orang dorong kereta pasir. Ini angkat berbeban ke truk pakai bidang miring ya. Dan yang ini naik jungkat-jungkit. Mana nih yang memudahkan pekerjaan berurutan dari sebelah kiri ya? Tuas jenis keberapa saja ya. Nah, adik-adik ini ya kereta dorong pasir ini itu adalah tuas jenis kedua ya, tuas jenis kedua. Kenapa adik-adik perlu mengingat tuas jenis kedua itu bebannya di tengah, kuasanya gayanya di ujung, di tangan anak ini, dan titik tumpunya ada di ujung. Jadi bebannya itu ada di antara titik tumpu dan gaya. Itu jenis tuas kedua. Kemudian ini udah jelas-jelas ya, ini bidang miring ya, miring itu bidang yang miring ya untuk memudahkan mengangkat barang. Nah, kemudian ini tuas jenis ke-1 itu permainan jungkat-jungkit. Kenapa? Tuas jenis 1 itu konsepnya adalah yang di tengah titik tumpu. Ya, adik-adik yang di tengah titik tumpu. Titik bebannya di kiri, di sebelah sini, dan gayanya ada di kanan. Jadi titik tumpunya ada di antara beban dan gaya. Itu adalah jenis tuas ke-1 ya. Ini jadi jawaban yang benar adalah C, cacing ya. Adik-adik next ya. Nomor 14 nih ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nomor 1 apa? 2 apa? 3 apa? Ini terkait dengan sifat cahaya. Adik-adik tahu ya sifat cahaya itu seperti apa ya. Nah, kita lihat ya. Nomor 1. Yang seperti ini namanya cahaya merambat apa? Lurus. Ya tuh lurus tuh ya. 2. Kalau pensil benda dimasukkan ke dalam gelas berisi air, lalu di sana ada cahaya. Adik-adik kan melihat loh, sepertinya kok pensilnya jadi bengkok. Itu namanya pembiasan, bengkok ya, bukan pemantulan ya, tapi pembiasan. Jadi nomor 2 itu kita cari yang pembiasan ya, berarti antara A dan D. Nomor 1 merambat lurus ya. Nah, ini bisa gampang ditebak, ini jawabannya pasti D ya. Kita yakinkan nomor 3-nya menembus cahaya bisa menembus benda bening ya. Oke ya, jadi jawabannya adalah D ya adik-adik ya, sifat cahaya. Nah, sekarang nomor 15 nih ya, ada gambar seperti ini. Nah, ini adalah cara pembuatan magnet. Cara membuat magnet yang nomor yang sebelah kiri ini adalah apa? Ini cara induksi. Induksi itu mendekatkan yang sudah bermagnet dengan yang belum bermagnet gitu ya, supaya terjadi ya lompatan elektron dari yang bermagnet ke yang kurang bermagnet ya. Nah, nomor ini yang tengah ini gosok kan. Jadi ini membuat magnet dengan cara menggosok ya. Tuh ya cara menggosoknya searah ya seperti ini. Kemudian yang menggunakan listrik itu namanya elektromagnetik ya. Nah, ini misalnya paku dililitkan ke dalam kawat tembakau, dililitkan ke paku, dipasangkan ke baterai sebagai sumber listriknya ya, sumber listrik arus searah. Ini namanya elektromagnetik. Jadi 15 itu di B. Next, nomor 16. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Ini ada alat-alat optik mulai dari periskop, teleskop, mikroskop, kaca pembesar. Mana yang match, yang sesuai kegunaannya. Ya adik-adik tahu kan? Periskop itu untuk apa sih? Periskop itu ya untuk apa? Ayo, melihat permukaan air laut pada kapal selam. Jadi kalau K itu pasangannya 3 ya. Udah jelas-jelas ini K3. Jadi langsung bisa kita pilih yang ini, yang D. Ya, seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk memastikan yang lain, ingat nanti waktunya itu memang akan sangat terbatas. Kalau adik-adik mengerjakan satu soal lebih cepat 10 detik gitu ya. Kalau paling lama itu kan 60 detik ya adik-adik, kalau bisa 10 detik dan benar, maka skor bobot yang adik-adik peroleh, skor untuk nomor itu jadi lebih besar dibandingkan kalau adik-adik mengerjakan satu soal tapi
50 detik dan sama-sama benar ya. Maka yang bobotnya lebih banyak adalah yang 10 detik ya. Jadi harus berpikir cepat ya. Jadi kalau misalnya nih adik-adik melihat K itu udah jelas-jelas 3. Oke, kita langsung aja pilih di D, K3 ya. Nah, mungkin untuk memastikan sedikit saja misalnya dengan cepat L1. Oh, teleskop. Teleskop itu melihat benda yang letaknya jauh dong ya kan. Kemudian N, kaca pembesar. Kaca pembesar itu membantu tukang jam saat reparasi jam. Jadi jawabannya udah pasti. Nomor 16 itu Donald ya. 17. Ardi melepaskan sebuah balok pada suatu bidang miring dengan kecepatan awal tertentu. Di sepanjang perjalanannya ternyata balok melambat sehingga berhenti ya. Jadi kecepatan awal itu ada sekian, kemudian lama-lama lambat dan berhenti sebelum mencapai dasar bidang miring. Hal ini terjadi karena apa ya? Nah, adik-adik, terjadi karena mestinya adalah gaya gravitasi tidak menghambat gerak balok. Karena gravitasi itu gaya karena sebuah benda yang punya massa, ya, bukan karena bergerak. Kecepatan awal yang diberikan oleh Ardi tidak juga. Yang paling logis di sini adalah gaya gesek memperlambat gerak balok. Jadi karena si bidang miringnya itu kasar ya adik-adik, jadi makanya gerakan dari benda itu jadi melambat ya. Oke, nomor 18, pembuluh vena atau pembuluh balik pada sistem peredaran darah berfungsi. Nih adik-adik belajar ya, peredaran darah ya. Nomor 18 itu adalah kalau vena itu membawa darah yang mengandung karbon dioksida yang udah kotor ya, membawa darah yang mengandung karbon dioksida ke jantung untuk dibersihkan. Nah, kalau yang arteri pembuluh baik ya, ini balik ya. Kalau arteri itu pembuluh nadi ya, kalau vena pembuluh bukan baik, tapi pembuluh apa? Pembuluh balik. Balik ini kurang L. Ya pembuluh balik. Ini membawa darah kotor yang mengandung CO2 yang warnanya lebih gelap itu ke jantung. 18 itu adalah C ya. 18 itu C. Baik ya. Kemudian 19. Nah, ini ada bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang muncul nih adik-adik bahasa Inggris 2 butir atau 3 butir soal ya. Which the following materials if placed inside a current carrying solenoid. Nah, ini Ibu kasih gambar solenoid ya. Ini gambarnya nggak ada di soal. Ini Ibu kasih supaya adik-adik bisa punya gambaran apa itu solenoid ya. Would increase the strength of the magnetic field produced. Nah, ya jadi mana nih? Yang kalau ada solenoid ini kemudian ke dalamnya dikasih logam untuk menghasilkan medan magnetik yang kuat ya. Nah, medan magnetik yang kuat itu dimiliki oleh logam besi. Jadi iron itu adalah besi. Ya, adik-adik ini dihafalkan boleh ya. Iron itu bahasa Inggris dari besi. Sementara copper itu adalah bahasa Inggris dari apa? Tembaga ya, adik-adik, tembaga ya. Mika Bu, mika ya. Mika itu polimer ya, gabungan plastik, polimer plastik aluminium. Aluminium ya ini dipakai untuk perabot rumah tangga yang punya daya hantar panas yang cukup baik ya. Jadi jawaban lebih tepat adalah besi ya. Baik, nomor 20. Kemampuan khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut untuk mendapatkan makanannya adalah ini apa? Hen atau semut ya. Jadi semut itu ini dalam kaitan pertanyaan mendapatkan makanan. Maka jawabannya jangan feromon. Feromon itu menarik lawan jenis dari semut itu ya. Kemudian memiliki rahang yang kuat ya. Memiliki rahang yang kuat ya. Kemudian memiliki asam formiat. Formiat itu asam yang dimiliki semut tapi bukan untuk mendapatkan makanan ya. Kemudian mengubah warna kulit. Nah, ini namanya pertahanan diri ya kalau mengubah warna kulit ya. Jadi yang lebih tepat ini mestinya B. Cuma aneh ya, kok rahang? Emang semut punya rahang ya? Tapi karena yang feromon ini nggak tepat, tidak ada kaitannya dengan mendapatkan makanan, upaya untuk mendapatkan makanan, asam format itu asam yang dilepaskan semut ketika semut keinjak ya, dia ngeluarin tuh asam format dan itu pedih ya.
perih di tangan kita ya. Mengubah warna kulit ini tuh pertahanan diri ya, seperti itu. Jadi ya udah, daripada yang A nggak cocok, C nggak cocok, D nggak cocok, maka lebih cocok yang B meskipun di sini rahang ini ya adik-adik. Oke, nomor 21. A relationship between two species that benefits both is called. Nah, benefit itu artinya bermanfaat. Nah, adik-adik kayaknya boleh nih membawa kamus ya. Kalau kamus boleh ya. Kamus buku, bukan kamus yang online ya. Nah, hubungan antara dua spesies yang saling menguntungkan ini mestinya namanya mutualisme. Jadi adik-adik saran ibu juga perlu paham ya, perlu paham juga ya tentang bahasa Inggris dasar karena akan ada pertanyaan dalam bahasa Inggris meskipun jumlahnya di bawah 5 butir soal biasanya. Nomor 22 nih ya, secara berurutan. Nah, kalau ada berurutan, adik-adik harus benar mengurutkannya ya. Tumbuhan di atas berkembang biak dengan apa? Lalu kita lihat gambarnya. Oh, ini jahe. Oh, kalau jahe itu ya dengan apa? Rizoma. Ini apa ya? Nancepin apa nih? Ubi ya, singkong. Oh, kalau singkong itu dengan stek ya, stek ya. Tinggal dipotong batangnya, kemudian secara dipotong runcing lalu ditancepin udah keluar nih ya daunnya ya. Kemudian ini apa ya? Rumput teki. Oh, rumput teki dengan apa? Geragi. Stroberi itu geragi. Geragi ini adik-adik dia kalau di kitab tabut yang sebelah sini ya, maka itu nyambung tuh, nyambung, sambung menyambung itu namanya geragi ya. Jadi paling tepat adalah Donald D ya. Rizoma, stek, dan geragi ya. Baik, nomor 23. Ini perhatikan, ini fisika ya. Gerak pola parabola seperti ini ya, mulai dari A, kemudian bola ada di melewati titik tertinggi B, kemudian menuju ke C ya. Di C ini bola benda berhenti ya. Nah, pernyataan besar energi potensial gravitasi dan energi kinetik sebagai berikut. Nah, adik-adik perlu tahu nih, apa sih energi potensial gravitasi ya? Jadi energi potensial itu EP ya. EP itu di energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Misalnya letaknya terhadap ketinggian tertentu. Jadi kalau si benda itu makin tinggi, misalnya benda itu ada di atas pohon, di ujung pohon, itu pasti punya energi potensial paling tinggi dibandingkan kalau si benda itu letaknya ada di ranting yang paling bawah dari pohon itu ya adik-adik ya. Karena dihitung dari dasar atau dari tanah ya. Nah, itu namanya apa? Energi potensial. Nah, sekarang energi kinetik ya. Energi kinetik itu dilambangkan dengan EK, E kinetik. Jadi energi kinetik dimiliki oleh suatu benda yang bergerak karena punya massa dan kecepatan. Kalau benda bergerak kan karena dia punya massa, kemudian dia bergerak dengan kecepatan lambat, sedang, cepat. Jadi dia punya kecepatan ya. Maka di sini punya energi kinetik. Nah, adik-adik bisa lihat ya, pernyataan besar EP dan EK ya. Sekarang kita lihat ya. Di A ini mestinya energi kinetik paling besar karena di awal dilempar. Di B itu paling tinggi. Ya. Di paling tinggi dia berhenti sesaat. Nah, B itu terhadap tanah ini punya ketinggian yang paling tinggi dong. Karena kan paling tinggi memang di puncak ini ya. Berarti di B itu energi potensialnya terbesar. Energi potensial di B paling besar. Jadi dua ini dipilih. Lalu C, ingat di C itu stop, berhenti. Kalau berhenti kan V-nya 0 ya. Maka energi kinetik di C itu adalah paling kecil ya. Sementara di A itu paling besar. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah 2 dan 3 atau C ya. Demikian adik-adik paham ya? Dilihat ya. Diingat lagi dan ini perlu digambar, kemudian diulangi ya, ditulis di buku masing-masing ya adik-adik. Nomor 24 ini tentang tata surya. Ini ada matahari, ada bulan, dan ada bumi ya. Nah, adik-adik, ada era yang ditunjukkan oleh huruf J. Kita lihat nih, J yang mana? Oh, ini yang J ini ya, adik-adik ya. Jadi kita lihat nih posisi dari matahari, sinar lihat panahnya mengenai bumi ya. Tetapi di sini ada bulan, dihadang oleh bulan ya.
Umbra itu daerah gelap, penumbra daerah yang lebih terang ya dari bayang-bayang yang diberikan bulan kepada bumi ya. Nah, di J itu penumbra yaitu daerah yang lebih terang ya. Dan kita lihat bumi ini terang sebagian ya, padahal dia terang sebagian karena ditutupi oleh bulan yang juga sebagian. Maka ini disebut dengan gerhana matahari. Nah, yang mana nih ya? Kita lihat. Ini Ibu sudah tulis. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhana ya. Nah, ini pas ya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan nih. Bagian mataharinya ketutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, masih ada bagian mataharinya ya. Nah, yang ini, gerhana matahari sebagian merupakan fase awal sebelum terjadi gerhana matahari total dan biasanya waktunya akan lebih lama daripada gerhana matahari total. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi yang paling tepat ini yang jelas ini gerhana matahari ya. Tapi gerhana matahari yang sebagian karena ya masih ada sebagian dari bumi yang terang, sebagian terang, sebagian gelap. Jadi bukan total, mestinya adalah gerhana matahari sebagian. Jelas ya adik-adik? Soal terakhir ya, jadi Ibu memberikan 25 soal dulu ya. Lensa konvergen. Nah, lensa konvergen tipis. Apa nih lensa konvergen ya? Lensa konvergen, lensa cekung. Menghasilkan sebuah layangan lilin pada layar. Lensa dan layar digerakkan maju mundur dan perubahan ukuran bayangan terbentuk pada layar. Pernyataan mana yang selalu benar? Selalu benar pada lensa cekung ya. Jadi adik-adik lensa cekung itu akan selalu menghasilkan bayangan terbalik ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi lebih tepat memilih yang D. Baik ya, demikian ya. Terima kasih adik-adik sudah sampai di soal terakhir menonton video ini ya. Silakan diulangi, dicatat dan diusahakan adik-adik semakin banyak berlatih soal maka jam waktu mengerjakan satu butir soalnya kalau bisa makin lama makin cepat ya di 10 atau 15 detik saja misalnya seperti itu ya adik-adik dari 60 detik per satu butir soal ya karena satu soal 1 menit dan nanti soalnya ada 60 butir ya yang dikerjakan selama 60 menit pilihan ganda ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Semangat mempersiapkan OSK tanggal 7 atau 8 Mei 2023 ya adik-adik dan sambil juga berdoa Tuhan memberkati. Semoga lolos ke tingkat provinsi. Amin.